Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome the second semester of 2020 and 2021. Now, we talking about past event. Sebelum kita bicara dalam bahasa Inggris, Ibu ingin bertanya, apakah kalian kemarin sudah melaksanakan liburan yang sangat menyenangkan? Keluar daerah misalkan? Atau justru just stay at home? Maybe just stay at home ya, karena selama pandemi kita agak kesulitan keluar daerah. Tapi tentu saja, walaupun kalian stay at home, tentu saja kalian punya kegiatan yang lain. Entah itu mungkin bercocok tanam, karena sekarang bunga lagi tren ya, jadi trendsetter, mungkin kalian membantu orang tua kalian untuk membudidayakan bunga. Atau berkebun ya, dan lain sebagainya. Tentu saja pasti ada aktivitas yang kalian lakukan selama liburan berlangsung. Sebelum melangkah lebih jauh, Ibu akan menceritakan tentang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sendiri. Pada dasarnya mereka tidak terlalu banyak perbedaannya, tidak terlalu signifikan ya. Artinya jika bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kata saya, maka in English kita rubah saja menjadi I, seperti itu ya. Hanya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu sendiri. Lantas apa perbedaannya? Ibu kasih satu contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya pergi ke pasar. Jika dalam bahasa Indonesia saya itu sebagai subjek, maka saya di dalam bahasa Inggris juga tetap sebagai subjek. Jika kata pergi di dalam bahasa Indonesia itu sebagai kata kerja, maka kata go itu juga sebagai verb atau kata kerja. To market atau ke pasar itu sama dengan adverb atau keterangan tempat. Seperti itu, artinya tidak ada perubahan yang berarti. Hanya saja yang membedakan adalah seperti ini. Saya pergi ke pasar. Apakah kalian tahu kapan saya pergi ke pasar? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Jika saya melampirkan keterangan waktu, maka kalian akan tahu kapan saya pergi ke pasar. Itu dalam bahasa Indonesia. Contoh, saya pergi ke pasar kemarin. Saya pergi ke pasar hari ini. Tidak ada perbedaan kalimat kecuali perbedaan di keterangan waktu. Lantas bagaimana dengan bahasa Inggris? I go to the market. I go to the market itu sudah menunjukkan bahwa itu keterangan waktu sekarang. Jadi bukan di masa lampau. Kenapa? Karena kita menggunakan kata go. Go adalah kata dasar dari bahasa Inggris itu sendiri. Atau kalau biasanya kita ketemu kamus, itu ada di tengah-tengah kamus yang namanya regular dan irregular verb. Atau kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kemudian saya ingin membuat kalimat lagi dengan arti yang sama. I went to market. Apakah ada perbedaan antara I go to the market dengan I went to the market? Apakah ada perbedaan? Secara arti tentu saja tidak, karena artinya sama-sama saya pergi ke pasar. Perbedaannya adalah di kata kerja yang digunakan. Kalau kata go tadi sebagai kata kerja pertama, maka when adalah kata kerja kedua. Dengan demikian, kalimat pertama, I go to the market, yang Ibu katakan tadi bahwa menunjukkan waktu sekarang, itu berbeda dengan I went to market. Ketika kita menggunakan kata kerja dalam bentuk kedua, maka itu menunjukkan bahwa kalimat yang Ibu buat adalah kalimat di waktu lampau, meskipun Ibu tidak meletakkan keterangan waktu di sana. Paham ya? Bedanya kalau bahasa Indonesia harus menunjukkan keterangan waktu, sementara bahasa Inggris tidak. Dengan adanya perubahan kata kerja 1 ke kata kerja 2, itu akan menunjukkan perbedaan waktunya.
Apakah boleh ditambah dengan keterangan waktu? Tentu saja boleh. Tapi yang jelas tanpa keterangan waktu pun kalian sudah tahu apakah kalimat itu kalimat waktu sekarang atau justru kalimat waktu lampau. Ya. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak menggunakan kata kerja, Bu, dalam kalimat saya? Contohnya, saya ada di Bali. Saya ada di Bali. Tidak ada kata kerja di sana. Apa yang harus kita lakukan? So, seperti simple present tense yang sudah pernah kita pelajari, simple past tense pun sama. Kita harus menggunakan to be. To be di dalam kalimat yang tidak ada kata kerjanya. To be diletakkan di mana? Setelah subject. For example like this. I am in Bali. I am in Bali. Ketika ibu mengatakan I am in Bali, artinya sekarang ibu sedang ada di Bali. Ya, sekarang ibu sedang ada di Bali. But if I use, jika saya menggunakan kata I was in Bali. I was in Bali. Itu menunjukkan bahwa saya sudah pernah ke Bali. Tapi tidak sekarang, tidak pada saat saya sedang berbicara. Nah, ternyata to be pun dalam simple present tense dan simple past itu berbeda. Kalau dalam simple present tense kita gunakan am, is, are, tapi tidak berlaku pada ketika kita ingin menggunakan simple past tense atau menceritakan masa lalu. Maka to be yang kita gunakan harusnya adalah was dan were. Kok ada dua to be-nya? Ya, tentu saja ada dua. Karena kita akan membedakan penggunaan to be untuk subjek tertentu. Contohnya, to be was itu diperuntukkan untuk subjek I atau saya, he, she, it atau dia. Ya. I untuk was, he, she, it juga untuk to be was. Sementara were yang mana? Were itu sisanya, yaitu pakai subjek you dengan they dan we. Seperti itu. Kemudian, kalau saya tetap ingin menggunakan kalau saya ingin tetap menggunakan kata keterangan waktu, apakah boleh? Boleh, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, bahwa kita boleh saja menggunakan kata keterangan waktu, tidak masalah ya, seperti itu. Tapi tanpa keterangan waktu pun sudah bisa. Contoh dari keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense atau past even adalah ago. Ya, misalkan 2 weeks ago. Kemudian kata last year, last month. Atau justru yang paling simple adalah yesterday. Itu jelas ya, kemarin. Artinya waktu lampau. Kira-kira seperti itu ya. Ingat sekali lagi, kalau kita ingin menggunakan kalimat yang menandakan bahwa sudah terjadi, sudah pernah terjadi, maka gunakanlah kata kerja kedua. Ya. Atau kalau tanpa kata kerja, seperti tadi kita gunakan to be, was, atau were. Kira-kira seperti itu pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya, di grup pelajaran kita boleh. Kemudian sebagai oleh-oleh dan sebagai latihan, maka Ibu ingin memberikan tugas pertama. Tugas ini translate into English. Artinya, gunakan atau terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Ingat, kita belajar tentang past even atau kejadian di masa lampau, atau lebih kalian kenal dengan simple past tense. Maka tugas kita adalah menerjemahkan dari kata bahasa Indonesia ini menjadi pola kalimat simple past tense. Ya, boleh dicatat. 1. Saya makan nasi goreng 2 hari yang lalu. Saya ulangi. Saya makan
nasi goreng 2 hari yang lalu. Oke, yang kedua, mereka di Jakarta bulan lalu. Mereka di Jakarta bulan lalu. Nomor 3, Andi minum jus mangga minggu lalu. Andi minum jus mangga minggu lalu. 4, Dani di rumah Danu tadi malam. Dani di rumah Danu tadi malam. 5, kemarin ayah mengambil koran. Kemarin ayah mengambil koran. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan diungkapkan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.